Oke, selamat pagi Pak Janit. Iya, selamat pagi. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Baik, hari ini mungkin sesuai dengan kesepakatan kita sebelumnya, hari ini kita akan melaksanakan, pasca observasi begitu ya. Sebelumnya kan kita sudah melaksanakan praobservasi begitu, terkait rencana Pak Janit mengajar di kelas 10E2 Iya. ya. Lalu kemarin, saya sudah mendampingi bersama Pak Janit, duduk bersama di kelas Pak Janit begitu ya, untuk melaksanakan observasi. Nah, hari ini saya didampingi oleh PP saya begitu, Bu Eli. Kita hari ini akan melaksanakan pasca observasi begitu, terkait beberapa yang sudah saya catat begitu, saya akan sampaikan ketika kemarin melaksanakan observasi di kelas Pak Janit begitu. Oke. Pak Janit, sebelumnya saya akan konfirmasi terlebih dahulu. Pak Janit kemarin melaksanakan pembelajaran di kelas 10E2 betul ya? Pada hari Senin 2 September tahun 2024. Mata pelajarannya adalah informatika betul Pak Janit? Oh ya. Lalu kemarin itu Pak Janit ya, pembelajarannya adalah materinya terkait berpikir komputasional betul Pak? Iya. Ya. Kemarin itu di kelas 10E2 dilaksanakan pada jam ke-3 sampai jam ke-5 betul Pak? Jam Oke. kedua, Pak. Oh, jam kedua. Oh, udah pacaran ya? Oh, setelah upacara. Baik, kemarin saya sudah melihat pelaksanaan pembelajaran yang Pak Janit lakukan, sudah bagus Pak Janit ya. Semua langkah yang sudah Pak Janit susun dalam RPP dilaksanakan dengan baik. Dari mulai memberi salam gitu ya. Lalu Pak Janit kemarin meminta peserta didik untuk memimpin doa begitu. Bagus ya. Ada satu siswa yang memang sudah terbiasa melaksanakan pemimpinan doa, itu memimpin doa untuk kelasnya begitu. Lalu Pak Janit kemarin itu mengabsen siswa dari mulai absen pertama sampai absen terakhir, lalu menanyakan juga terkait kesehatannya begitu ya. Lalu kemarin juga Pak Janit sudah menjelaskan terkait tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Itu sudah bagus Pak Janit ya. Diusahakan, jadi Pak Janit mengusahakan selalu menyampaikan hal tersebut. Itu sudah bagus dilakukan. Lalu Pak Janit juga kemarin itu menyampaikan pertanyaan pemantik atau pertanyaan arahan guide question gitu ya Pak Janit ya. Kemarin Pak Janit menanyakan terkait pernahkah Anda melihat simbol 1 atau 0 begitu. Ya, dalam kemarin itu sebuah saklar listrik ya. Nah, itu ada yang menjawab iya, pernah melihat, ada yang pernah melihat tapi lupa begitu anak-anak. Itu sudah bagus Pak Janit. Nah, mungkin oh iya, terkait pembelajaran intinya Pak Janit kemarin itu Pak Janit mengutarakan terkait angka numerik, angka desimal, lalu biner, heksa. Nah, betul ya. Nah, lalu selain Pak Janit menyampaikan terkait materi begitu ya, Pak Janit juga mengajak siswa untuk mencoba memecahkan begitu ya, memecahkan masalah dengan Pak Janit memberikan sebuah soal, lalu Pak Janit memberikan kesempatan untuk siswa siapapun yang bersedia menjawab, yang siap untuk menyelesaikan masalah, untuk menyelesaikannya di depan begitu ya. Dan Pak Janit bagus sekali, Pak Janit sudah bagus memberikan reward begitu ya, dengan mencatatkan namanya di penilaian gitu ya. Baik itu memberikan nilai tambah atau memang ada penilaian dalam menyelesaikan masalah. Itu sudah bagus Pak Janit ya. Berarti Pak Janit sudah memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk dapat mengembangkan dirinya. Dan yang lain Pak Janit itu sudah juga memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya ya, untuk bertanya terkait apakah ada yang masih belum mereka pahami. Betul. Kemarin sudah desimal, heksadesimal begitu ya, sampai yang terakhir itu penyelesaian masalah yang biner. Nah, lalu diakhiri dengan Pak Janit itu menyimpulkan ya, kemarin itu Pak Janit menyimpulkan hasil dari pembelajaran selama 2 jam tersebut. Ya, itu Pak Janit yang bisa saya sampaikan terkait yang
sudah Pak Jenit lakukan dan sebaiknya itu dipertahankan oleh Pak Jenit begitu ya. Adapun yang menurut saya kemarin itu harus bukan tidak sesuai, mungkin Pak Jenit ada yang lupa mungkin kemarin itu. Di sini Pak Jenit tertulis dalam RPP itu guru mengingatkan peserta didik tentang protokol kesehatan di masa pandemi. Nah, ini kan sudah tidak masa pandemi ya, Oh iya, Jenit lupa. ya. Ini mungkin Pak Jenit lupa untuk menghapus ini, begitu ya. Lalu kemarin itu Pak Jenit di sini tertulis mengecek kerapihan berpakaian dan kebersihan kelas. Nah, sudah bagus untuk mengabsennya, nah mungkin Pak Jenit lupa mungkin ya terkait mengecek kerapihan berpakaian dan kebersihan kelas. Ini menurut saya sudah bagus tertulis di sini Pak Jenit ya. Pak Jenit sudah sudah menuliskan ini, hanya saja mungkin karena ada saya di kelas begitu ya. Jadi mungkin Pak Jenit grogi mungkin ya, gitu ya. Nah, lalu terkait ini yang menurut saya kemarin itu ada yang terlewat dari Pak Jenit. Di sini sudah bagus Pak Jenit ya. Peserta didik diminta memberikan tanggapan dan pendapat terhadap numerik yang diutarakan. Nah, kemarin itu yang saya lihat Pak Jenit tidak memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memberikan tanggapan, tapi memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memecahkan masalah. Nah, jadi nanti lagi mungkin bisa disesuaikan saja dengan yang Pak Jenit lakukan atau ditulis di dalam RPP-nya. Di sini kan tertulisnya ada yang meminta memberikan tanggapan sudah, tapi yang memecahkan masalah ada, tapi yang ininya tidak dilaksanakan. Mungkin bisa juga dilakukan untuk kedepannya begitu ya Pak Jenit ya. Selain yang tadi Pak Jenit, catatan tambahan yang saya tulis di dalam ketika observasi kemarin adalah kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas yang mungkin sebaiknya di dalam RPP-nya ditulis juga sebelum melaksanakan pembelajaran itu ada sebuah kesepakatan kelas yang disepakati oleh kelas tersebut begitu ya. Baik itu kelas E2 maupun kelas yang lainnya. Lalu kemarin yang saya garis bawahi dari yang sudah bagus yang dilakukan oleh Pak Jenit adalah Pak Jenit sudah mengapresiasi terhadap pekerjaan siswa begitu. Kemarin mengapresiasinya dengan menuliskan nama siswa tersebut di dalam absen, baik itu menambahkan nilai tambahan atau memberikan nilai untuk pekerjaan tersebut. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait observasi kemarin. Nah, selanjutnya saya akan mencoba untuk merangkum ke dalam. Nah, ini mah yang saya catat ya. Ini mah catatan referensi guru. Catatan referensi gurunya sudah nanti akan saya tulis begitu Pak Jenit. Yeah. Terkait yang tadi yang merupakan yang menjadikan catatan. Saya sudah membuat catatan di sini. Jadi nanti Pak Jenit itu melakukan catatan tersebut. Lalu terkait pembelajaran yang kemarin itu sebenarnya siswa itu sangat menunggu ketika diberi masalah begitu ya. Diberi masalah itu sebenarnya siswa itu benar Pak Jenit itu melaksanakan merandom gitu ya, siapa saja siswa yang mau ke depan, nah itu sudah bagus. Hanya saja mungkin bisa dikembangkan kembali ke depannya terkait yang sudah misalkan yang sudah di minggu lalu, nah yang minggu sekarang tidak usah lagi. Nah, takutnya terjadi double atau sirik begitu, highway udah ketahui, takutnya seperti itu ya. Begitu. Nah, terkait rencana tindak lanjut yang akan Pak Jenit lakukan itu seperti apa? Dari yang sudah saya sampaikan terkait catatan, lalu topik tadi ya, topik yang tadi bagaimana rencana tindak lanjutnya? Ya, rencana tindak lanjutnya pasti nanti kan ada catatannya ya. Jadi paling yang lupa apalagi yang tadi ya, sedangkan di RPP ditulis gitu. Nah, ya dilaksanakan tadi kan kelewat. Itu paling nanti diteliti lagi lah, mungkin ada yang kelewat kemarin. Dan juga yang catatan tambahan ini juga kan, yang barusan anak-anak yang ke depan, yang minggu kemarin ke depan, nah diidentifikasi ya. Itu aja sih. Dari pengamatan saya memang di kelas Pak Jenit mah anak-anaknya pada bagus ya. Kebetulan memang kemarin anak di kafe. Nah, bagaimana kalau misalkan
tambahkan juga seperti ice breaking Pak Junit ketika anak sudah mulai lelah, apalagi di jam-jam Tengah hari. jam-jam siang tengah harinya. Pak Junit pun bisa merasakannya begitu ya ketika mengajar di tengah hari, materinya terkait logika begitu ya, matematika, numerik. Menurut saya tambahkan juga, maksud saya berarti tambahkan nanti di dalam RPP-nya gitu ya. Seperti betul. Lalu terkait lembar rencana pengembangan diri ya. Ini kan ada yang harus saya tulis. Aktivitas pengembangannya tadi apa saja yang harus nggak ada. Ada Bu ini Bu, biar. Aktivitas pengembangan yang akan Pak Junit lakukan itu nomor 1. Seperti apa? Oh, aktivitas pengembangan. Iya, Terkait terkait RPP yang sudah Pak Junit susun ataupun terkait masukan-masukan tadi yang saya sampaikan begitu. pengembangan kalau materi sih ya paling sebenarnya kasih kurang ya materi juga ya. Pengembangan materi lagi soalnya kan Pengembangan materi. numerik itu nggak cuma itu doang, biner, desimal gitu ya. Masih ada namanya. Atau mungkin Pak Junit kemarin itu baru memberikan yang ringan-ringan mungkin. Ringan-ringan ya. Selanjutnya akan ada lagi begitu. Kalau misalkan rencananya di kelas 11 ada informatika sih kemungkinan di situ sih Pak. Oh, ditambahkan. Ditambahkan. Soalnya kan ini masih misalnya di kelas 10 aja. Berarti pengembangan materi terkait numerik ya. Iya. Oke. Lalu tujuannya mengapa Pak Junit ingin mengembangkan materi terkait numerik ini, tujuannya apa? Tujuannya kan ya itu kemarin teh ya waktu pra ya Mas. Ya, pra itu. Kan bahasa kita dengan komputer kan beda-beda ya. Ada komputer kan ada biner, heksa, satu lagi oktal kan, ya itu oktal kan belum kita bahas juga, soalnya kan anak-anak juga biner sama heksa juga kemarin udah lumayan puyeng juga di kelas 10 gitu. Mungkin nanti tujuannya ya mungkin kalau nanti ada di kelas 11 kita lanjut ke situ aja, memperdalam lagi. Berarti memperdalam ya, berarti ya. Bahasa komputasi begitu ya. Oke, Pak Junit, saya ingin bertanya lagi terkait ukuran keberhasilan. Misal tujuan yang Bapak susun ini tercapai, seperti apa ukuran keberhasilannya? Berhasilnya itu berapa persen tuh? Bukan berarti misalkan ketika anak ini bisa mengapa, nah itu misalkan kalau di saya desain grafis ya, ketika anak ini bisa membuat sebuah logo, berarti itu sudah mencapai tujuan saya begitu. Nah, kalau diimplementasikan di dalam pelajaran Pak Junit terkait numerik seperti apa? Kalau numerik biasanya tentunya ke logika sih Pak ya. Kalau misalkan logika kan, kalau taruhlah misalkan komputer kan kalau masalah logika kan biner ya, 0 sama 1. Nah, kalau komputer itu kan bisa membacanya itu 0 itu sama dengan tidak kan. 1 itu ya. Nah, jadi anakku tahu, jadi komputer itu kenapa kok pilihnya tidak. Nah, karena apa? Nah, kan itu kan kalau misalkan nilainya 0 di komputer berarti dia hasilnya tidak, artinya tidak gitu, atau 0 atau salah lah ibaratnya gitu. Sedangkan kalau misalkan hasilnya 1 di komputer itu berarti dia artinya iya gitu. Ini juga sebenarnya di elektronika juga ada sih materinya sebenarnya, elektronika logika. Baik, berarti lebih ke listrik sih sebenarnya. Ketika peserta didik dapat membaca dengan baik numerik ya terkait logika tadi, berarti itulah salah satu ukuran keberhasilan yang Pak Junit capai begitu ya. Lalu terkait dukungan, nah kan berarti tetap harus Pak Junit itu membutuhkan dukungan. Kira-kira dukungan yang Pak Junit butuhkan itu apa saja dan seperti apa? Dukungan dari sekolah atau? Dukungan dari sekolah, dukungan dari siswanya mungkin. Kalau dukungan dari sekolah sih, kalau misalkan untuk sekolah mah paling apa sih, pelatihan. Oh iya. Untuk Pak Junitnya mungkin. Kalau siswanya ya saling kerjasama aja lah gitu, bisa diajak kerjasama siswanya. Kalau misalkan saya menjelaskan materi, anak-anaknya tidak apa sih ibaratnya itu
gandeng lah ibarat apa gitu. Kalau misalnya ada yang bertanya, apakah misalkan saya ada yang mau nanya nggak gitu ke anaknya. Dan setidaknya ada yang bertanya gitu. Kemarin kan rata-rata tidak ada ya, saya juga bingung. Lalu saya udah berkali-kali nanya gitu ke anaknya, tapi nggak ada yang mau. Mungkin begini Bapak Bajat terkait sulitnya bertanya apakah Panjenengan sudah membuat sebuah tulisan saja begitu. Jadi anak-anak tuh karena mungkin anak-anak tuh malu begitu ya. Jadi malu berbicara di depan umum, apakah Panjenengan sudah mencoba menggantinya dengan membuat sebuah tulisan begitu agar anak-anak jawab apakah sudah? Belum sih. Nah, Kalau mungkin bisa tulisan dicoba ya. Kalau tulisan jatuhnya kuis. Ya kan setidaknya jadi anak-anak itu mengutarakan apa yang mereka tulis begitu. Kan sama saja dengan menjawab. Cuma ini mah kalau menjawab langsung ketika ditanya pasti malu, tapi ketika ditulis dengan membaca tulisan tersebut insya Allah akan berbeda. Begitu bisa dicoba di Waktu begitu ya. Lalu begini Pak Jadi, terkait aktivitas pengembangan yang akan Pak Jadi lakukan, kira-kira waktunya kapan? Lalu mungkin ada durasi waktu. Bagaimana? Durasi pembelajaran Pengembangan materi yang terkait numerik tadi ini. Aktivitas pengembangan ini kira-kira akan dilakukan kapan? Gitu. Ya itu tergantung sekolah sih. Yang saya harapkan sih semester atau tahun depan. Semester 2 mungkin ya? Semester 2 tuh ya Januari ya. Tahun depan. Semester genap. Kalau terkait durasi aktivitas ini kira-kira membutuhkan, misalkan kan ada pelatihan untuk pengembangan kompetensi guru nih ya tadi yang Pak Janet sampaikan. Nah, durasinya kira-kira yang Pak Janet butuhkan itu berapa lama? Durasi pengembangannya, durasi pelatihannya. Berapa ya biasanya? 1 sampai 2 bulan mungkin. Sebulan juga cukup mungkin. Sebulan cukup. Atau mungkin apabila diharikan bisa saja 1 bulan full begitu ya. Ada juga misalkan 30 hari tapi diselang-selang karena Pak Janet sibuk juga dengan melaksanakan kegiatan di kelas begitu ya. Pak Janet mungkin apakah ada yang mau disampaikan dulu terkait semua proses yang saya lakukan dari mulai pra observasi, kembali observasi, lalu sekarang adalah pasca observasi. Dari saya sih ya ini bagus juga untuk guru-guru mungkin masukan juga apa yang kurangnya, yang ya setidaknya apa yang harus diperbaiki juga. Jadi ini sebagai catatan juga sih buat guru-guru apa yang kurang dan harus diperbaikinya. Jadi biar tahu aja gurunya apa aja. Terkait apakah sayanya begitu cara penyampaian atau apa boleh ada juga masukan untuk saya? Kalau penyampaian sih udah bagus ya Pak ya. Nggak ada lagi mungkin. Baik Pak Joni, terima kasih atas semua yang sudah kita lakukan hari ini ya. Hari sebelumnya, 2 hari ke belakang begitu ya. Mudah-mudahan semua kegiatan kita bermanfaat begitu ya. Bermanfaat untuk saya, terutama untuk Pak Joni sendiri begitu. Bisa mengembangkan ini, lalu harapan Pak Joni untuk mengembangkan kompetensi Pak Joni dalam numerik ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Ya. Terima kasih. Mungkin Pak Jadid bisa lanjut ke kelas mungkin ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beres.